memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, karena memang seringkali dosa yang menjadi penyebab rezeki kita tertahan. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, kalau seandainya tersebar zina di tengah-tengah masyarakat, riwayat lain ditambah dengan riba, ya, maka Allah akan menahan rezeki dari langit. Allah akan tahan rezeki dari langit. Jadi kalau ada urusan-urusan belum selesai, perbanyak istighfar teman-teman sekalian. Istighfar kepada Allah SWT, karena memang ini akan memudahkan urusan-urusan kita. Karena kadang-kadang ada dosa memang menjadi penyebab itu. Dosa itu seperti sumbatan di saluran air. Kalau dia ada, maka akan menghambat air. Tarik sumbatan itu, memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah akan maafkan. Walaupun kita tidak sadar, kalau kita punya dosa, tetap kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya pribadi, kata Nabi, beliau seorang Nabi, bertaubat dan beristighfar kepada Allah satu hari 70, riwayat lain 100 kali. Ya, kata sebagian ulama, siapa yang beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan ikhlas 100 kali, maka sama saja dia sedang membersihkan 100 dosanya hari itu. Kalaupun dia tidak ada dosa sampai 100, maka akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang istighfar dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku, bertaubatlah kalian, beristighfar kepada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan dari langit hujan yang lebat. Makna yang lain adalah rezeki yang banyak, dan juga akan memperbanyak harta-harta kalian, dan memperluas atau memperbanyak anak-anak kalian, serta memperluas kebun-kebun kalian, dan juga memperbanyak sungai-sungai dan lautan kalian. Di sini kita lihat teman-teman sekalian bagaimana ayat Al-Quran sangat jelas memerintahkan kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya tidak melihat ada sebuah kata kunci, ya, di mana saya selamat dari masalah yang sedang saya hadapi kecuali istighfar. Kadang-kadang saya melakukan sebuah dosa, maka Allah haramkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sampai sebulan, dan tidak Allah angkat itu kecuali dengan istighfar dan taubat. Jadi ini sangat besar sekali manfaatnya. 3 orang datang kepada Hasan Basri berkata, yang pertama, wahai imam, kalau kita kiai, saya sudah lama menikah nggak punya anak, 10 tahun menikah nggak punya anak, apa saran anda? Saya sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua datang mengatakan, hai imam, saya sudah lama sakit, tidak pernah sembuh penyakit saya di perut, apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang satu lagi mengatakan, saya sudah lama kerja nggak pernah kaya-kaya, apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Waktu pulang istrinya tanya, kenapa anda cuma jawab perbanyak istighfar? Mungkin yang satu butuh tabib, butuh obat, yang satu butuh modal. Kata Hasan Basri, tidakkah kau baca, hai istriku, firman Allah surah Nuh tadi? Dan Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, maka Dia sangat, ya, pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Dia akan turunkan dari langit banyak sekali hujan atau rezeki. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan memperbanyak harta juga keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan memperbanyak dan melebatkan hasil kebun-kebun kalian, dan juga memperkaya isi laut dan sungai kalian.